Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Febri Ananda Lubis, NIM 1925115, Manajemen 3C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis korelasi. Analisis korelasi adalah salah satu jenis pengukuran dalam statistik yang sering digunakan dalam pengolahan data. Korelasi merupakan metode statistik yang bisa digunakan bila Anda memiliki minimal 2 variabel. Ini adalah tugas akhir semester saya yang akan saya jadikan sebagai contoh analisis korelasi. Di sini saya telah membuat tabel, bisa diperhatikan. Di tabel tersebut terdapat tinggi pohon yaitu Y, diameter batang yaitu X, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Nah, untuk mencari X kuadrat kita bisa lihat di kolom diameter batang. Di situ terdapat angka 8, 9, 7, 6, 13, 7, 11, 12. Setelah itu masing-masing kita kalikan 2. Dan akan mendapatkan hasil 64, 81, 49, 36, 169, 49, 121, 144. Dan setelah kita mendapatkan hasil tersebut, maka hasilnya kita totalkan atau kita tambahkan. Maka hasilnya 713. Untuk mencari Y kuadrat, kita bisa perhatikan kolom tinggi pohon. Yang pertama 35, 49, 27, 33, 60, 21, 45, dan 51. Masing-masing kita kalikan 2, maka akan mendapatkan hasil 1225, 2401, 729, 1089, 3600, 441, 2025, 2601. Dan setelah kita kalikan, maka hasilnya kita totalkan atau kita tambahkan dan akan mendapatkan hasil 14.111. Untuk mencari XY, kita bisa perhatikan tinggi pohon, diameter batang. 35 kita kalikan 8, maka akan mendapatkan hasil 240. 49 kita kalikan 9, maka akan mendapatkan hasil 441. Begitu juga seterusnya. Masing-masing kita kalikan. Dan setelah kita mendapatkan hasil, maka hasil tersebut kita totalkan atau kita tambahkan dan akan mendapatkan hasil 3142. Nah, di kolom tinggi pohon itu kita jumlahkan dan kita akan mendapatkan jumlahnya 321. Diameter batang juga kita jumlahkan, maka hasilnya 73. Nah, di sini kita membuat sigma Y yaitu 321, sigma X 73, sigma X kuadrat 713, sigma Y kuadrat 14.111, sigma XY 3142. Nah, untuk penyelesaiannya kita masukkan rumus, yaitu R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus hasil yang telah kita cari tadi. 8 dikali 3142 dikurang 73 dikali 321 per akar dari 8 dikali 713 dikurang 73 kuadrat dikali 8 dikali 14.111 dikurang 321 kuadrat. Nah, angka 8 ini kita dapat dari jumlah nomor pada tabel kita. Di situ kan ada 8. Nah, kita buat N itu menjadi 8.
Selanjutnya 25.136 dikurang 23.433 per akar dari 375 dikali 9.874. R sama dengan 1.703 per 1.921,6. Maka akan mendapatkan hasil 0,8862. Itulah hasil dari pencarian analisis korelasi pada tabel yang telah kita buat tadi. Manfaat analisis korelasi. Analisis korelasi seringkali digunakan untuk menyatakan derajat kekuatan hubungan antara dua variabel. Dengan mengetahui hubungan antara dua variabel, kita bisa mendeskripsikan bagaimana gambaran yang lebih bermanfaat dari data-data yang kita miliki. Korelasi sering kali digunakan dalam dunia riset ataupun bisnis. Ada dua jenis hubungan korelasi. Yang pertama, korelasi positif adalah hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel menyebabkan penambahan nilai pada variabel lainnya. Dan sebaliknya, semakin kecil nilai suatu variabel, nilai variabelnya juga akan ikut turun. Bisa dikatakan, korelasi ini merupakan hubungan yang searah. Contohnya, penambahan usia berbanding lurus dengan penambahan tinggi badan. Penambahan waktu produksi akan berbanding lurus dengan penambahan jumlah produksi. Yang kedua, korelasi negatif. Korelasi negatif adalah hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel menyebabkan penurunan nilai dari variabel lainnya. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil nilai suatu variabel, semakin besar nilai variabel lainnya. Hubungan antara dua variabel dalam kasus ini adalah berbalik arah. Contohnya, semakin lama waktu belajar seseorang, semakin sedikit kesalahan yang dilakukan saat ujian. Secara umum, ada dua metode yang bisa digunakan dalam pengukuran korelasi. Yang pertama, koefisien korelasi Pearson. Koefisien korelasi Pearson merupakan metode pengukuran korelasi yang sering digunakan. Metode digunakan dengan kondisi data sebagai berikut. Yang pertama, data memiliki skala interval atau rasio. Yang kedua, korelasi antara dua variabel haruslah linear. Artinya, distribusi data haruslah menunjukkan hubungan yang searah. Formula yang digunakan adalah R sama dengan sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N per akar dari sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat per N. Yang kedua adalah koefisien korelasi Spearman. Koefisien korelasi Spearman merupakan metode pengukuran korelasi yang digunakan bila data yang digunakan bersifat ordinal atau ranking. Korelasi Spearman sendiri memiliki dua kondisi penggunaan. Yang pertama yaitu kondisi di mana data yang digunakan bersifat unik atau tidak ditemukan pada data ganda. Yang kedua, kondisi di mana data yang digunakan terdapat data ganda atau double. Bila kondisi data yang digunakan semuanya unik atau tidak ada yang ganda, maka formula yang digunakan adalah RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma DI kuadrat per N dikali N kuadrat dikurang 1. Sedangkan untuk data ganda rumus yang digunakan adalah RS sama dengan sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurang sigma DI kuadrat per 2 akar dari sigma X kuadrat dikali akar dari sigma Y kuadrat. Nah, terakhir, analisis korelasi merupakan statistik inferensial yang mampu menjelaskan hubungan antara variabel. Dalam menggunakan analisis korelasi, pastikan dulu jenis data yang digunakan sehingga Anda bisa menentukan mana metode pengukuran yang tepat.